Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azri Nabil Alfira Susanto. Saya dari kelas Setarias Astambuk 2021. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama. Masuk ke soal yang pertama ialah berilah penjelasan tentang hubungan filsafat pendidikan serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Lalu, kemukakanlah penjelasan saudara dari beberapa sudut pandang disertai dengan sumber yang mendukung. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah luas. Lalu, Kneller mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, yaitu mind, lalu watak karakter, atau kemampuan fisik, yaitu physical ability. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus seumur hidup. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan, yaitu sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain. Seorang filsuf Amerika yang sangat terkemuka mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Ke soal yang nomor 2, yaitu menurut Van Persen bahwa perkembangan kebudayaan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap mitis, ontologis, dan fungsional. Berilah penjelasan dari masing-masing tahap tersebut disertai dengan contoh-contoh serta bagaimana kontribusinya terhadap pemikiran filsafat. Nah, pada soal yang nomor 2 ini ada 3 tahapan kebudayaan diusulkan oleh Van Persen dalam bentuk yang berjudul strategi kebudayaan. Pendekatan skematis tersebut dijabarkan dalam sebuah bagan yang memperlihatkan 3 tahap perkembangan kebudayaan untuk membeberkan suatu gambar sederhana mengenai perkembangan kebudayaan manusia. Nah, 3 tahapan kebudayaan menurut Van Persen antara lain, pertama ialah pemikiran mitis. Yang dimaksud dengan tahap mitis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam atau kekuatan kesuburan seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi bangsa-bangsa primitif. Tahap kedua yaitu pemikiran ontologis. Yang dimaksud dengan tahap ontologis ini ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu dirasakan sebagai kepungan. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu pemikiran fungsional, ialah sikap dan alam pikiran yang makin nampak pada manusia modern yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungannya, yaitu sikap mistis, dan tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak dengan objek penyelidikannya. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu jelaskan tentang konsep pendidikan sepanjang hayat, serta jabarkan pula implikasi-implikasi yang ditimbulkan dalam pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bukan hanya didapatkan dari bangku sekolah atau pendidikan formal, namun juga diperoleh dari pendidikan informal dan non-formal. Pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu dalam pengembangan pengetahuan terdapat 3 dimensi yang menjadi dasar pijakan, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berilah penjelasan secara detail terhadap masing-masing dimensi itu dan mengapa ketiga dimensi itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika yang juga disebut dengan
protofilsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Lanjut yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Lanjut yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai value, nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan. Ialah pendidikan yang menguji dan mengintegritaskan semua nilai, yaitu nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal kelima. Saat ini ada kurikulum operasional satuan pendidikan SMK Pusat keunggulan untuk tingkat SMK. Silahkan Anda jelaskan apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan yang biasa disebut dengan KOS SMK Pusat Keunggulan. Apa itu P5BK? SMK Pusat Keunggulan merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud pada tahun 2021 ini. Program ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Tentunya, pencapaian tersebut harus diperkuat dengan adanya kemitraan. Pembelajaran dengan paradigma baru di SMK PK merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, karakter, dan budaya kerja yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dilakukan melalui penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi, karakter, dan budaya kerja yang sesuai dengan profil pelajar. P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar yang lebih interaktif, fleksibel, belajar di situasi tidak formal, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Baiklah, sekian mengenai penjabaran soal UTS filsafat pendidikan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.